Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian yang Bapak cintai dan Bapak banggakan, selamat berjumpa kembali pada pembelajaran matematika pertemuan kali ini. Dan baiklah, sebelum kita melanjutkan pada materi yang akan disampaikan pada kesempatan kali ini, marilah kita bersama-sama membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku sekalian yang Bapak cintai dan Bapak banggakan, materi yang akan disampaikan pada pertemuan kali ini adalah transformasi tentang rotasi. Kompetensi dasar 3.5 menjelaskan transformasi geometri rotasi pada koordinat kartesius. 4.5 menjelaskan transformasi geometri rotasi yang dihubungkan dengan masalah kontekstual. Tujuan pembelajaran dengan menggunakan metode daring PowerPoint, diharapkan peserta didik dapat menjelaskan transformasi geometri rotasi pada bidang koordinat dengan benar, menjelaskan transformasi geometri rotasi yang dihubungkan dengan masalah kontekstual dengan benar. Yang pertama, menjelaskan transformasi geometri rotasi pada bidang koordinat. Pernahkah kamu melihat benda berputar atau berotasi? Apa yang dimaksud dengan rotasi pada suatu benda? Untuk menjawab pertanyaan di atas, lakukanlah kegiatan berikut ini. Coba kamu perhatikan gambar kubus di samping. Tariklah garis lurus dari titik pusat P ke arah atas. Kemudian rotasikan kubus tersebut 90 derajat searah jarum jam. Dari kegiatan di atas, rotasi merupakan salah satu bentuk transformasi yang memutar setiap titik pada gambar sampai sudut dan arah tertentu terhadap titik yang tetap. Titik yang tetap ini disebut pusat rotasi. Besarnya sudut dari bayangan benda terhadap posisi awal disebut dengan sudut rotasi. Jadi rotasi ditentukan oleh pertama, pusat rotasi, kedua, besar sudut rotasi, dan yang ketiga, arah rotasi, yaitu A. Jika rotasi berlawanan arah dengan arah perputaran jarum jam, maka sudut putarnya positif. Poin B, jika rotasi searah dengan arah perputaran jarum jam, maka sudut putarnya negatif. Bagaimana menentukan koordinat bayangan hasil rotasi pada koordinat kartesius? Yang pertama, rotasi negatif 90 derajat. Artinya, rotasi 90 derajat searah jarum jam. Yang kedua, rotasi 90 derajat. Artinya rotasi 90 derajat berlawanan arah jarum jam.
Dan yang ketiga, rotasi 180 derajat. Baiklah anak-anak sekalian, untuk mencari bentuk umum rotasi pada bidang koordinat, lakukan kegiatan berikut. Yang pertama, rotasi 90 derajat searah jarum jam, atau rotasi negatif 90 derajat. Titik A 3,2 dirotasikan berpusat di O dengan sudut putar 90 derajat searah dengan arah putar jarum jam. Diperoleh bayangannya titik A aksen dengan koordinat 2,-3. Ini arah putarnya searah jarum jam 90 derajat. Ini bayangannya. Kemudian titik B dengan koordinat -4, -3. Dirotasikan berpusat di O dengan sudut putar atau sudut rotasi 90 derajat searah jarum jam. Peroleh bayangannya adalah titik B aksen dengan koordinat -3,4. Bayangan titik A 3,2 pada rotasi berpusat di titik O 0,0 dengan sudut putar atau rotasi negatif 90 derajat adalah A aksen dengan koordinat 2,-3. Secara singkat, titik A 3,2 dirotasikan berpusat di O 0,0 dengan sudut putar 90 derajat searah jarum jam. Bayangannya adalah titik A aksen dengan koordinat 2,-3. Kemudian bayangan titik B -4,-3 pada rotasi berpusat di titik O 0,0 dengan sudut putar atau rotasi negatif 90 derajat adalah B aksen dengan koordinat -3,4. Secara singkat, titik B -4,-3 dirotasikan berpusat di O dengan sudut putar 90 derajat searah jarum jam. Bayangannya B aksen dengan koordinat -3,4. Secara umum, untuk setiap rotasi negatif 90 derajat, artinya searah jarum jam, dengan pusat titik O 0,0, maka P A, B dirotasikan berpusat di O dengan sudut putar 90 derajat searah jarum jam. Bayangannya P aksen dengan koordinat B, -A. Dari kegiatan tersebut diperoleh untuk rotasi 90 derajat searah jarum jam atau negatif 90 derajat akan sama dengan rotasi 270 derajat berlawanan arah dengan jarum jam. Baiklah anak-anakku sekalian, kita lanjutkan pada poin yang kedua, rotasi 90 derajat berlawanan arah jarum jam, atau secara singkat rotasi 90 derajat. Jadi kalau ditulis rotasi 90 derajat artinya berlawanan arah dengan arah putar jarum jam. Perhatikan bidang koordinat ini. Kemudian ada titik A dengan koordinat 4,3 dirotasikan berpusat di O sejauh 90 derajat berlawanan arah dengan arah putar jarum jam. Maka bayangannya adalah, nah ini arahnya, ini besar sudut putarnya, bayangannya adalah aksen dengan koordinat -3,4. Kemudian ada lagi titik B dengan koordinat -4, -3
dirotasikan berpusat O dengan sudut putar 90 derajat berlawanan arah jarum jam, maka bayangannya adalah titik B aksen dengan koordinat 3,-4. Bayangan titik A 4,3 pada rotasi berpusat di titik O 0,0 dengan sudut putar atau sudut rotasi 90 derajat adalah aksen dengan koordinat min 3,4. Secara singkat, titik A 4,3 dirotasikan berpusat di O 90 derajat, bayangannya adalah aksen dengan koordinat min 3,4. Selanjutnya bayangan titik B min 4, min 3 pada rotasi berpusat di titik O 0,0 dengan sudut putar atau rotasi 90 derajat adalah B aksen dengan koordinat 3,-4. Secara singkat, titik B min 4,-3 dirotasikan berpusat di O 90 derajat, bayangannya B aksen dengan koordinat 3,-4. Secara umum, titik P, A, B dirotasikan berpusat di O 90 derajat berlawanan arah dengan arah putar jarum jam, maka bayangannya titik P aksen dengan koordinat min B, A. Dari kegiatan tersebut diperoleh untuk rotasi 90 derajat berlawanan arah jarum jam akan sama dengan rotasi negatif 270 derajat searah dengan jarum jam. Yang ketiga, rotasi 180 derajat. Perhatikan, titik A koordinatnya 2,3 dirotasikan berpusat di O sejauh 180 derajat atau sudut putarnya 180 derajat, maka bayangannya adalah titik A aksen dengan koordinat min 2,-3. Kemudian titik B dengan koordinat min 5,4 dirotasikan berpusat di O 180 derajat. Bayangannya adalah B aksen dengan koordinat 5,-4. Bayangan titik A 2,3 pada rotasi 180 derajat berpusat di titik O 0,0 adalah A aksen dengan koordinat min 2,-3. Secara singkat, titik A 2,3 dirotasikan berpusat di O 180 derajat, bayangannya adalah A aksen dengan koordinat min 2,-3. Selanjutnya, bayangan titik B min 5,4 pada rotasi 180 derajat berpusat di titik O 0,0 adalah B aksen dengan koordinat 5,-4. Secara singkat, titik B min 5,4 dirotasikan berpusat di O 180 derajat, maka bayangannya B aksen dengan koordinat 5,-4. Secara umum, jika titik P dengan koordinat A, B dirotasikan berpusat di O 180 derajat, bayangannya P aksen dengan koordinat min A, min B. Dari kegiatan tersebut diperoleh untuk rotasi 180 derajat akan sama dengan rotasi negatif 180 derajat. Dari kegiatan di atas dapat disimpulkan bentuk umum rotasi dengan pusat O 0,0 pada bidang koordinat adalah sebagai berikut.
Nomor 1, titik P A, B berpusat di O 0,0 dengan rotasi negatif 90 derajat searah jarum jam. Bayangannya adalah P aksen dengan koordinat B, min A. Kemudian yang kedua, titik P A, B berpusat di O 0,0 dengan sudut rotasi 90 derajat, artinya berlawanan arah dengan arah jarum jam. Bayangannya P aksen dengan koordinat min B, A. Selanjutnya ketiga, titik P A, B dirotasikan berpusat di titik O 0,0 dengan sudut putar 180 derajat atau negatif 180 derajat. Bayangannya P aksen dengan koordinat min A, min B. Yang keempat, titik P A, B dirotasikan berpusat di O 0,0 dengan sudut putar 270 derajat searah jarum jam atau negatif 270 derajat. Maka bayangannya sama dengan rotasi 90 derajat berlawanan arah dengan arah putar jarum jam, yaitu P aksen min B, A. Kemudian yang kelima, titik P A, B dirotasikan berpusat di titik O 0,0 dengan sudut rotasi 270 derajat berlawanan arah dengan arah putar jarum jam. Maka bayangannya P aksen dengan koordinat B, min A sama dengan negatif 90 derajat. Sedangkan untuk bentuk umum rotasi, jika pusat rotasinya adalah A, B, sebagai berikut. Yang pertama, titik P, Y berpusat di A, B dengan rotasi negatif 90 derajat atau searah jarum jam. Bayangannya P aksen dengan koordinat Y min B ditambah A, min X kurang A tambah B. Yang kedua, titik P, Y rotasikan berpusat di titik A, B dengan sudut rotasi 90 derajat, artinya berlawanan arah dengan arah putar jarum jam. Bayangannya P aksen dengan koordinat min Y min B ditambah A, X kurang A ditambah B. Yang ketiga, titik P, Y dirotasikan berpusat di titik A, B dengan sudut putar atau rotasi 180 derajat atau negatif 180 derajat. Bayangannya P aksen dengan koordinat min X kurangi A tambah A, min Y kurang B tambah B. Yang keempat, titik P, Y dirotasikan berpusat di titik A, B dengan rotasi negatif 270 derajat, artinya searah dengan arah putar jarum jam. Bayangannya P aksen dengan koordinat min Y min B plus A, X min A tambah B. Ini sama dengan 90 derajat berlawanan arah dengan arah putar jarum jam ini, ya. Dan yang terakhir, yang kelima, titik P, Y dirotasikan berpusat di titik A, B dengan sudut putar 270 derajat, artinya berlawanan arah dengan arah putar jarum jam. Ini bayangannya P aksen dengan koordinat Y min B tambah A, min X kurang A tambah B. Ini sama saja dengan rotasi negatif 90 derajat searah dengan arah putar jarumnya. Itu barangkali bentuk umum rotasi jika pusatnya di titik A, B. Pusat rotasinya di titik A, B.
Baiklah anak sekalian, kita lanjutkan dengan contoh soal 1. Tentukan bayangan titik P 10,-5 pada rotasi berpusat di O 90 derajat. Artinya berpusat di titik O 0,0 dengan sudut putar atau rotasi 90 derajat berlawanan arah dengan arah putar jarum jam. Alternatif penyelesaian rotasi O, 90 derajat artinya rotasi dengan pusat 0,0 dan sudut rotasi 90 derajat berlawanan arah dengan arah putar jarum jam. P, A, B dirotasikan berpusat di O 90 derajat. Berdasarkan rumusan tadi, maka P aksen adalah min B, A. Titiknya P 10,-5 berpusat di O 90 derajat, maka bayangannya P aksen 5,10 dari P A, B menjadi min B, A. B nya min 5, min B jadi plus 5, A nya tetap 10. Jadi titik P 10,5 dirotasikan berpusat di O sejauh 90 derajat, maka bayangannya P aksen dengan koordinat 5,10. Contoh yang kedua. Tentukan bayangan titik P min 9,-7 pada rotasi berpusat di O negatif 90 derajat. Alternatif penyelesaian rotasi O, negatif 90 derajat artinya rotasi dengan pusat O 0,0 dan sudut rotasinya 90 derajat searah dengan arah putar jarum jam. P, Y dirotasikan berpusat di O 90 derajat searah jarum jam. Bayangannya adalah P aksen dengan koordinat Y, min E. Kalau P-nya A, B, maka bayangannya P aksen dengan koordinat B, min A. Sama saja ya. Kemudian kita ganti P-nya dengan min 9, min 7 titik P min 9,-7 dirotasikan berpusat di O 90 derajat searah jarum jam. Bayangannya P aksen dengan koordinat min 7,9. Jadi absisnya yang berubah. Absis jadi ordinat dengan tanda berubah. Sedangkan ordinat berubah menjadi absis, tandanya tetap. Baiklah anak sekalian, kita lanjutkan contoh soal yang ketiga. Titik P, Y dirotasikan berturut-turut sejauh 180 derajat dan 90 derajat. Memiliki bayangan min 8, min 9. Tentukan nilai X dan Y-nya. Alternatif penyelesaian P, Y dirotasikan berpusat di O 180 derajat, P aksen bayangannya min E, min Y. Dirotasikan lagi berpusat di O 90 derajat berlawanan arah dengan arah putar jarum jam. Bayangannya P double aksen dengan koordinat Y, min E. Nah, kita lihat di sini P double aksen adalah min 8, min 9. Setelah dirotasikan berpusat di titik O 90 derajat, maka P aksennya adalah min 9,8. P aksen ini adalah hasil rotasi berpusat di O sejauh 180 derajat. Maka titik asalnya P adalah 9,-8. Contoh soal keempat.
Hasil rotasi titik P 3,4 sejauh 90 derajat dengan titik pusat min 1,2 adalah, nanti penyelesaian titik P, Y dirotasikan berpusat di titik A, B sejauh 90 derajat berlawanan arah dengan arah putar jarum jam, maka bayangannya P aksen dengan koordinat min Y dikurang B tambah A, X dikurang A tambah B. P aksen kalau begitu sama dengan min Y-nya adalah 4, B-nya adalah 2, jadi 4 dikurangi 2, ditambah A-nya adalah min 1, X-nya adalah 3, dikurangi A adalah min 1, 3 dikurangi min 1, ditambah B, B-nya adalah 2. Sehingga P aksen ini akan sama saja, 4 dikurangi 2, 2, dikali min jadi min 2, tambah min 1 sama saja dengan dikurangi 1, 3 dikurangi min 1 sama saja dengan 3 ditambah 1, kemudian ditambah 2. Sehingga P aksen hasilnya min 3. Min 3 dari mana? Min 2, min 1, min 3. 6 adalah 3 dikurangi min 1 sama saja dengan 3 ditambah 1. Ditambah 2 jadi 6. P 3,4 dirotasikan berpusat di titik min 1,2 dengan besar sudut putar 90 derajat berlawanan arah dengan arah putar jarum jam. Bayangannya adalah P aksen dengan koordinat min 3,6. Itu saja yang dapat Bapak sampaikan pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan apa-apa yang telah disampaikan besar manfaatnya, sehingga anak-anak sekalian bisa menyelesaikan soal-soal yang akan Bapak berikan nanti ya. Atau bisa kalian mengerjakan dalam buku paket yang telah disediakan. Terima kasih atas segala perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.